Polda Metro Jaya terus mengusut temuan ratusan senapan angin atau airsoft gun di sekolah swasta Jakarta Selatan. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil pihak importir untuk memastikan legalitas masuknya barang tersebut ke Indonesia. Dan jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian, maka kasus ini akan dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. Kita sudah mengetahui bahwa PT LKP dengan inisial adalah saudara IWD. Nah, untuk mengetahui impor dari negara mana, kami lagi mengatur untuk menjadwalkan pemanggilan terhadap saudara IWD di minggu depan. Nanti setelah pemeriksaan akan tahu kapan importnya, tujuannya untuk apa, berapa banyak. Apabila impor itu sesuai dengan manifest, artinya ini secara resmi. Tetapi di luar manifest artinya ada penyelundupan. Ada dua klaster yang berbeda yang akan didalami. Dunia pendidikan kembali digegerkan oleh temuan mengejutkan yang terjadi di sebuah yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Ditemukan ratusan senjata yang tersembunyi di dalam sebuah ruangan. Lantas bagaimana kronologi awalnya pemirsa, kemudian hingga senjata-senjata ini ditemukan, bahkan sampai ada narkoba dan juga VCD porno juga yang akhirnya ditemukan dalam penggeledahan. Kita lihat secara kronologinya pemirsa, yang mana temuan ini sudah ada pada saat tanggal 10 hingga 11 Juli 2026, di mana pada saat itu pengurus yayasan membuka ruangan yang sudah lama terkunci untuk digunakan kembali sebagai fasilitas belajar. Dan kemudian saat ruangan dibuka, kemudian ditemukan tumpukan barang yang berisi ratusan senjata. Dan kemudian ratusan senjata atau temuan ini akhirnya dilaporkan pemirsa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2026 akhirnya ruangan yang lain pemirsa itu dibuka lagi dan ditemukan lagi ada tambahan senjata di situ yang kemudian juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Apa saja yang ditemukan secara spesifiknya pemirsa, kita lihat dari jumlahnya memang sangat fantastis, bahkan hampir 1000 senjata. Artinya ada 995 pemirsa senjata yang ditemukan. Ini mulai dari komponen senjata, amunisi dan juga aksesoris senjata yang mana sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian ini adalah airsoft gun begitu. Ada juga narkotika yang ditemukan di sana, bahkan juga ada CD porno yang juga ditemukan dari hasil penggeledahan di dua ruangan yang dilakukan di 3 tanggal berbeda yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya tadi pemirsa. Yang kemudian sampai dengan saat ini seperti yang kita tayangkan sebelumnya bahwa pihak kepolisian nantinya akan memanggil pihak berinisial EWD untuk kemudian menjelaskan terkait dengan legalitas dari 995 pucuk senjata yang ditemukan. Apa yang didalami? Yang didalami adalah pastinya izin legalitasnya terkait dengan importir senjata ini pemirsa. Lalu kita lihat lagi dalam slide berikutnya terkait dengan mantan pengurus yang kemudian juga ikut berkomentar atau memberikan statementnya, di mana pihak mantan pengurus menyatakan ada 995 pucuk senjata yang merupakan airsoft gun, bukan senjata api. Kemudian diklaim ini mempunyai izin atau memiliki izin dari Perbakin dan juga kepolisian. Bahkan kalau kita baca pemirsa, informasi ini beredar, pihak mantan yayasan itu mengatakan sebenarnya memang sudah pernah ada jalinan kerjasama untuk mengadakan ekskul menembak begitu, sehingga airsoft gun atau senjata-senjata yang ditemukan ini tadinya hendak digunakan untuk kegiatan tersebut, namun akhirnya batal. Dan airsoft gun ini memang tadinya ingin dilakukan untuk ekstrakurikuler di kepengurusan yayasan yang sebelumnya pemirsa. Dan pihak yayasan mengaku sudah tidak menguasai yayasan itu sejak April 2026 karena adanya konflik internal atau sengketa kepengurusannya pemirsa yang terjadi di kepengurusan sekolah tersebut. Kita akan lihat lagi bagaimana sejauh ini polisi juga menyelidiki atau mendalami kasus ini pemirsa, di mana polisi sudah mengamankan seluruh barang bukti. Kemudian kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Dan sekali lagi seperti tadi dikatakan bahwa pekan ini nantinya akan dipanggil salah satu mantan pengurus yayasan yang kemudian berinisial IWD untuk nanti didalami keterangan-keterangannya. Karena IWD sendiri ini menyatakan bahwa sudah berizin sebenarnya senjatanya dan akan digunakan tadinya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Dan
kepemilikan senjata tersebut namanya ternyata ini sudah meninggal dunia sejak tahun 2020 pemirsa. Hal-hal itulah nantinya akan didalami oleh pihak kepolisian dan juga terkait dengan legalitas importir senjata itu. Karena kalau ditemukan ada ketidaksesuaian, maka ini nanti akan berujung pada kasus penyelundupan. Itu yang nanti akan sangat didalami oleh pihak kepolisian. Dan untuk membahasnya terkait dengan temuan senjata ini, bahkan sampai ada narkoba dan VCD porno, kita bergabung bersama dengan kuasa hukum yayasan, ada Alfon Kurnia Palma melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Alfon. Selamat pagi Mas Jason. Ya Pak Alfon, ini beberapa cerita atau beberapa kronologi yang kami dapatkan versinya ada yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya dari awal kronologi ditemukan itu seperti apa dan apakah benar itu memang tadinya diperuntukkan untuk kebutuhan ekstrakurikuler di yayasan sebelumnya atau seperti apa Pak Alfon? Iya, itu tidak benar ya. Sebab kalau misalnya itu dikatakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, eh, yang namanya siswa itu hanya terdapat 95 untuk SMA ya. Nah, kalau dengan jumlah 995 airsoft gun, artinya satu orang anak itu akan memiliki 10 eh, airsoft gun. Nah, dengan demikian makanya tidak masuk di akal kalau misalnya ini untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai sejarah, ini kan kalau dikatakan dari pengurus yang lama, nah pembina itu terutama Pak Suryo itu meninggal pada tahun 2022 pada umur 104 tahun. Artinya kalau misalnya ada persetujuan, nah persetujuan itu bagaimana didapatkan? Karena pada saat itu Pak Suryo itu sudah memiliki keterbatasan untuk mengetahui, memahami dan menyetujui suatu peristiwa. Jadi akan sangat sulit ya dikatakan bahwa ini merupakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di samping itu yang harus difahami adalah Pak Suryo itu lebih menyukai kegiatan keperajaan atau kegiatan pramuka dibandingkan kegiatan kavaleri dan infanteri. Nah, oleh sebab itu makanya kalau misalnya ini untuk kepentingan dari ekstrakurikuler, nah seperti yang saya katakan sebelumnya, ya silakan aja dibuktikan apakah memang benar ada bukti bahwa ada persetujuan dari Pak Suryo untuk melakukan ekstrakurikuler berupa menembak. Nah, satu lagi di sekolah itu nggak ada tuh tempatnya untuk dijadikan ruang ya tembak sebagai target menembak itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya itu dikatakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, menurut saya itu sangat sulit untuk dipahami gitu. Nah, Saya mau satu lagi mencoba yang saya untuk pengen saya mengkonfirmasi. klarifikasi. Ya, Ya. Pak Alfon, saya mau mencoba mengkonfirmasi karena IWD ini mengatakan bahwa jangan seolah-olah pihak yayasan yang sekarang tidak mengetahui. Jadi sebenarnya pihak yayasan yang sekarang tahu atau tidak terkait dengan kepemilikan senjata itu atau penemuan senjata itu di sekolah? Ya, kalau misalnya dikaitkan dengan kelompok dia gitu ya, bisa saja itu mengetahui. Karena kan untuk penggunaan suatu tempat, alat yayasan itu harus persetujuan dari pembina gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah pembina yang merupakan kakak dan istrinya itu mengetahui terkait dengan keberadaan penempatan airsoft gun. Nah, kemudian yang harus difahami ya bahwa kalau penempatan suatu senjata itu harus dekat dengan tempat atau site dari lapangan tembak itu sendiri. Kalau dikatakan bahwa ini kepemilikan dari lokta, nah artinya ini harus ditempatkan di lapangan tembak atau di tempat-tempat yang lainnya memang berdekatan dengan posisi target tembak itu sendiri gitu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan, itu ditempatkan di luar dari atau jauh dari lapangan tembak. Apalagi itu ditempatkan di sekolah. Nah, sekarang kalau semisal dikatakan itu diketahui sama pembina, nah perlu ditanyakan kepada pembina yang mengetahui tersebut. Kenapa yang namanya senjata, satu itu senjata api itu diletakkan di sekolah. Nah, ini kan sebenarnya tidak baik untuk anak-anak, terutama peserta didik ya, terutama juga kepada eh, keamanan dari anak-anak yang ada di sekolah itu sendiri. Nah, itu yang sebenarnya jadi pertanyaan mendasar.
terkait dengan keberadaan dari senjata itu sendiri. Nah, sekarang begini yang kita harus pahami juga. Ini kan setiap saat ini sudah kita lakukan 3 kali gitu ya, atau polisi sudah menemukan 3 kali, baik itu tanggal 10/11, tanggal 5 Agustus, dan tadi malam sebenarnya. Nah, tadi malam juga ditemukan lagi, ya ada seratusan lah ya peluru di sana gitu, dan itu juga peluru tajam. Ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan ya, apakah peluru ini memang peluru tajam atau tidak gitu, karena berdasarkan milimeternya. Nah, oleh sebab itu makanya kalau misal dikatakan ini dengan persetujuan, ya persetujuan siapa? Dan kemudian kenapa ini sekian banyak yang namanya senjata, bahkan juga peluru, dan di situ juga ada alat untuk membuat peluru gitu, yang ditemukan Oke, pada tanggal 5 Agustus 2026. Itu kira-kira oke. Mas Jason. Ini ada temuan lagi ya, yang paling baru terkait ada temuan peluru dan alat pembuat pelurunya bahkan. Jadi Pak, kalau berdasarkan keterangan Pak Alfons sendiri tadi mempertanyakan sebenarnya izin untuk kemudian bisa membawa senjata-senjata itu juga dipertanyakan dari siapa begitu kan artinya. Nah, kemudian kan kita lihat di sini Pak, bahwa anak-anak itu juga sudah diliburkan selama 1 pekan kurang lebih informasi kalau tidak salah. Dan pihak yayasan juga meminta perlindungan ke KPAI terkait dengan keselamatan guru dan juga pelajar yang ada di sana. Ini update-nya seperti apa Pak Alfon? Iya, kemarin kami itu ke KPAI. Concern kami itu sebenarnya meminta kepada KPAI melihat ya, atau juga mengakses terkait dengan psikologis dari anak-anak. Nah, ini kan ditemukan senjata, walaupun itu adalah airsoft gun, dan satu dari senjata api ya, dan kemudian juga banyak dari amunisi. Nah, itu setidaknya baik secara langsung maupun tidak langsung itu berakibat tidak hanya secara psikologis gitu kan, tetapi juga non psikologis dari anak itu sendiri. Baik itu dari anak atau dari di luar dari lingkungan anak itu sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya bagaimana yang namanya KPAI itu dapat mendorong atau berkonsolidasi, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar segera melakukan sterilisasi dari eh, dugaan-dugaan adanya senjata ya. Karena kalau semisal ini masih ada, ini akan menimbulkan ketidakamanan bagi anak-anak. Nah, oleh sebab itu makanya pada hari Jumat yang lalu wali murid itu meminta kepada guru dan kemudian dirapatkan dengan pengurus yayasan, ya memang akan dilakukan PJJ selama 1 minggu. Jadi pada intinya pada saat ini adalah tujuan ke KPAI lebih kepada meminta ke KPI agar bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar dilakukan sterilisasi. Nah, kemarin KPAI sorenya itu pergi ke sekolah untuk melihat apakah memang lokasi dari penyimpanan senjata tersebut itu berdekatan dan berdampak langsung atau tidak langsung kepada anak-anak. Nah, kemudian itu juga beriringan dengan kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam artian melakukan olah TKP ketika itu. Itu kira-kira. Oke, Pak Alvan tadi sudah menyinggung saat ini juga meminta bantuan kepolisian untuk bisa mendalami ini. Terkait dengan apa yang dilakukan pihak kepolisian saat ini akan melakukan pendalaman, nanti IWD juga akan dipanggil begitu Pak Alfon. Nah, saya mau konfirmasi, berarti Pak Suryo yang ex-pimpinan yayasan sebelumnya itu dinyatakan yang menjadi pemilik senjata-senjata yang ditemukan itu, 995 pucuk senjata itu. Nah, apakah Anda bisa konfirmasi bahwa betul namanya, kepemilikannya adalah namanya Pak Suryo? Karena kalau tidak ini mengarahnya ke penyelundupan loh Pak Alfon. Ya, kan sudah dibilang, dan sebelum-sebelumnya juga sudah dibilang, bahwa senjata itu milik dari PT Lokta. Dan kemudian direktur dari PT Lokta sudah mengkonfirmasi bahwa itu adalah milik PT Lokta. Dan dikatakan bahwa itu adalah berizin. Bukan kepemilikan dari Pak Suryo. Dari ketua pembina ya, dia itu bukan pengurus tapi ketua pembina dari suatu yayasan pendidikan ini. Nah, tapi poinnya sih lebih kepada begini menurut saya ya. Ini bukan terkait dengan penyelundupan ya, tapi lebih kepada apakah memang import dari senjata tersebut itu berizin. Dan kemudian setelah itu, apakah izinnya itu masih berlaku atau tidak. Dan selanjutnya, kalau semisalnya juga ada penempatan di sekolah, itu bagaimana mekanismenya, apakah diperbolehkan atau tidak.
Karena kalau misalnya nggak diperbolehkan, artinya kan ini patut diduga itu melanggar dari ketentuan pasal 306 dan 307 dari KUHP. Nah, jadi intinya pada saat ini itu adalah apakah kepemilikan atau penguasaan dari senjata tersebut selain daripada impornya itu ya, itu secara legal atau tidak. Karena kan dikatakan bahwa eh, satu senjata api itu dimiliki oleh seorang yang sudah meninggal dunia. Nah, dalam pendekatan administrasi negara, jika satu izin seseorang itu sudah habis atau sudah dalam artian orang itu sudah meninggal, artinya izin itu sudah tidak berlaku lagi. Saya kasih contoh KTP saya gitu ya. Nah, KTP saya itu adalah administrasi kependudukan saya. Ketika saya itu meninggal gitu ya. Nah, KTP itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Nah, sekarang kalau semisal satu senjata api itu dimiliki seseorang yang sudah meninggal, artinya izin atau administrasi dari senjata api itu sudah tidak berlaku. Nah, kemudian kenapa itu tetap disimpan? Dan kenapa itu tidak dilaporkan kepada aparat kepolisian? Apa tujuannya? Apa kepentingannya? Nah, kan itu seperti itu yang harus dipertanyakan kan. Nah, dengan demikian akan mendekati dari pasal-pasal yang ada di dalam 306 atau 307. Nah, jadi saya tekankan lagi ya, senjata itu bukan milik dari Pak Suryo atau sebagai Ketua Pembina Yayasan. Tetapi PT Lokta yang sudah dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Lokta yang di mana komisarisnya itu adalah ketua pengurus yang lama dari yayasan tersebut. Nah, ini makanya berhubungan. Itu kira-kira. Baik, Pak Alfon, selain senjata ada temuan lainnya juga, ada narkoba di situ, ada juga VCD porno di situ dalam bentuk CD. Nah, bisa Anda ceritakan, jadi pada saat pihak yayasan menemukan itu seperti apa? Apakah di ruangan yang sama atau di ruangan yang berbeda? Ada seberapa banyak? Dan kira-kira sudah berapa lama itu ada di sekolah itu? Pertama-tama gini ya, baik senjata, narkoba, dan VCD, itu nggak ada yang mengetahui sejak kapan ada di sana. Nggak ada yang tahu. Tetapi pada saat dibuka dengan bantuan dari aparat kepolisian ketika itu, kenapa ditemukan VCD? Karena letaknya itu ada di dalam dari kotak peluru. Nah, ketika itu makanya terkejut orang-orang, lah ini kok peluru? Karena ya bisa dikatakan sekitar 20 cm tingginya dan lebarnya sekitar 15 lah, sekitar itulah ya, cukup besar lah ya kalau misalnya untuk hitungan dari suatu ukuran tempat peluru itu. Nah, makanya dibuka. Nah, kemudian karena di situ bukan peluru tapi itu adalah VCD. Nah, itu maka terkejut ketika itu kenapa ada VCD yang tidak tepat lah harus ada di sana seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan narkoba itu ditemukannya itu di bawah, yang dikatakan dulu itu sebagai bunker. Itu satu ruangan khusus ya, nggak tahu gimana ininya, itu ada di sana. Nah, kemudian terkait dengan itu ya kami memang sangat terkejut. Dan kemudian ketika itu saya katakan, ini sebenarnya sekolah atau apa sih sebenarnya? Ya, itu yang kemudian juga jadi pertanyaan Pak Alfon, nanti bagaimana kemudian pihak kepolisian juga harus membuktikan itu. Kita lihat bagaimana hasil penyelidikannya terkait dengan apa sebenarnya tujuan dari ditemukannya senjata-senjata di sekolah tersebut dan juga ada VCD porno dan juga narkoba. Kita akan nanti ikuti perkembangannya. Terima kasih Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum yayasan, telah bergabung dan memberikan perspektifnya. Informasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.